Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang saya muliakan, perkenalkan saya Gunawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan ketiga tahun 2021. Melalui video ini, izinkan saya menyampaikan praktik pembelajaran untuk uji kinerja yang saya lakukan di kelas 6 SD Negeri Sumber Agung, Kecamatan Suwoh, Kabupaten Lampung Barat, dengan materi globalisasi, tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1, pada tanggal 18 Oktober tahun 2021. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini semua? Baik, Pak. Sehat ya? Semua sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama sekali kita baiknya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anak, di masa pandemi sekarang ini kita harus tetap semangat belajar ya. Kemudian kita juga harus selalu ingat, harus selalu patuh untuk menerapkan protokol 5M. M yang pertama apa coba? Memakai masker. Memakai masker. Kemudian Menjaga jarak. menjaga jarak. Kemudian mencuci tangan. Terus menghindari kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Ya, pinter anak-anak ya. Kemudian Bapak tanya kepada anak-anak kelas 6, apakah anak-anak sudah absen tadi? Sudah ya. Kemudian sudah mendownload materi ajar yang Bapak kirim? Ya, Pak. Sudah juga ya. Pinter ya. Kemudian sudah mendownload LKPD? Iya, pinter ya. Berarti anak-anak kelas 6 ini memang sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, lebih baik kita berdoa bersama terlebih dahulu, nak ya, supaya ilmu yang kita dapat hari ini dapat memberi manfaat di kemudian hari. Tidak untuk kita, tetapi juga untuk banyak orang. Nah, untuk berdoa, Bapak persilahkan Ananda Aat, silahkan nak, pimpin doa nak. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Ananda Aat sudah memimpin doa ya. Selanjutnya, supaya kita cinta kepada tanah air kita, sebelum mulai pembelajaran, kita lafalkan Pancasila bersama-sama, nak ya. Ya, Pak. Ya, Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin dan dalam dan 5. Keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, terima kasih anak-anak sudah
melisankan Pancasila dengan baik. Selanjutnya Bapak punya sebuah video. Nah, kita lihat videonya bersama-sama, kita cermati. Kira-kira ada pesan apa sih dalam video tersebut? Anak-anak simak dengan baik, Nak ya. Memiliki balas budi kepada Ibu tentang semua yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa seperti sekarang ya. Selanjutnya anak-anak perhatikan di tempat anak-anak ada tulisan apa? Tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Iya, anak-anak yang Bapak sayangi ya. Perhatikan, hari ini kita belajar tema 4 tentang globalisasi ya, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang ke-1 ya. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Iya, terima kasih. Nah, anak-anak, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ini perhatikan. Di sini Bapak memiliki beberapa gambar. Coba Ananda Farhat, gambar nomor 1 ini gambar apa, Nak? Iya, silakan, Nak. Gambar apa, Nak? Batik. Batik. Ya, coba sekarang Bapak tanya. Negara mana yang memproduksi batik, atau batik ini punya negara mana sih? Di Indonesia. Indonesia. Ya, kemudian Bapak tanya. Yang nomor 2 di sini ada gambar apa, Nak? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Iya, gambar apa, Nak? Handphone. Yang nomor 2 gambar handphone. Anak-anak tahu pernah ini melihat handphone yang seperti ini? Pernah. Coba Bapak tanya, negara mana coba yang membuat handphone ini? Korea. Korea, ya pinter ya. Kemudian yang nomor 3, coba anak-anak perhatikan. Ada gambar apa, Nak, di sini?
Mobil. Mobil. Coba negara mana yang bukan mobil? Jepang. Jepang. Mobil yang dibuat di Jepang, yang diproduksi di Jepang, bisa kita pakai, sedangkan kita di Indonesia ya. Nah, hal ini membuktikan bahwa ini merupakan salah satu dari dampak globalisasi ya. Kemudian di atas tulisan globalisasi ini ada tulisan apa Kak? ASEAN. ASEAN ya. Kita juga hari ini akan belajar tentang ASEAN ya. Hal-hal inilah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang materi pembelajarannya, anak-anak harus tahu tujuan pembelajaran hari ini itu untuk apa sih gitu ya. Nah, ini Bapak bagikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak perhatikan di situ. Tadi anak-anak kan sudah berdoa ya di awal pembelajaran ya. Nah, dengan berdoa itu membuat kita untuk semakin meningkat rasa takwa, kemudian rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Kemudian nanti anak-anak belajar mempresentasikan ya. Nah, nanti anak-anak harus mempresentasikannya dengan percaya diri ya. Kemudian anak-anak juga nanti akan belajar bagaimana ya analisis peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN ya. Kemudian yang keempat, nanti anak-anak bisa menuliskan ya. Yang nomor 3 tadi kan menganalisis saja. Kemudian yang keempat, anak-anak menuliskan analisisnya tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN ya. Kemudian yang kelima, anak-anak nanti bisa menjelaskan cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Kemudian yang keenam, anak-anak nanti belajar ya membuat laporan tentang cara menghasilkan energi listrik ya. Kemudian selanjutnya anak-anak mampu menjelaskan tentang teks eksplanasi, dan yang terakhir anak-anak mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi. Paham anak-anak ya? Paham, Pak. Ya, paham ya. Tujuan pembelajaran hari ini ada berapa, Nak? Ada berapa? Ya, ada 8 tujuan pembelajaran ya. Selanjutnya, nah ini. Ayo ingat kembali yuk. Yang pertama, apakah yang dimaksud globalisasi? Ayo, ada yang tahu? Mungkin pernah dengar? Saya, Pak. Iya, silakan Nak. Apa Nak? Globalisasi adalah sesuatu yang mendunia. Globalisasi adalah sesuatu yang mendunia. Iya. Terima kasih Nah sudah memberikan jawabannya atau pendapatnya tentang globalisasi. Kemudian yang nomor 2. Siapa yang mau menjawab nomor 2? Ayo, siapa yang tahu jawaban nomor 2? Salah tidak apa-apa ini. Saya, Pak. Ya, apa Nak di situ tulisannya ya? Tulisannya Nak. Apa saja penyebab terjadinya globalisasi? Jawab. Iya, coba apa saja Nak? Perkembangan teknologi. Kedua, berkembangnya alat-alat yang semakin canggih. Iya, oh ya, pinter ya. Ini sebelum mulai belajar, tapi anak-anak pengetahuannya sudah mulai ini mengerti dari belajar di lingkungan sekitar ya. Kemudian yang nomor 3, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya silakan Nak. Ayo kita ingat kembali apakah yang kalian ketahui tentang ASEAN. ASEAN adalah organisasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang terdiri dari 10 negara anggota. Iya, pinter Nak ya. ASEAN itu organisasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Ini kan sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi Bapak mengingatkan kembali supaya anak-anak
Tidak lupa seperti itu. ASEAN singkatannya dari apa nak kemarin nak? Association of Southeast Asian Nations. Iya, Association of Southeast Asian Nation ya. Coba kemudian diingat kembali, anak-anak ingat kembali yang nomor 4. Yuk kita bahas bareng-bareng yuk, negara mana yang pertama? Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Terus mana lagi? Filipina. Nah, pinter. Terus mana lagi nak? Indonesia. Indonesia. Terus Thailand, pinter. Terus mana lagi? Laos. Terus Indonesia. Terus Malaysia. Mana lagi? Singapura. Myanmar. Nah, terakhir ada negara Vietnam. Iya, Bapak mau mengingatkan kembali coba ibu kota negara Malaysia apa nak? Kuala Lumpur. Iya, pintar, Kuala Lumpur. Kalau ibu kota negara Thailand? Bangkok. Nah, pintar. Ibu kota negara Vietnam? Hanoi. Ya. Kemudian ibu kota negara Myanmar? Naypyidaw. Iya, Naypyidaw ya. Iya. Terima kasih anak-anak ya. Berarti pembelajaran yang lalu yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, anak-anak masih ingat dengan baik begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak sampaikan materi pembelajaran hari ini, kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini. Bapak mau Ananda Rasti membacakan untuk yang noktah pertama atau poin pertama. Silakan nak. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Iya, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia ya, atau sesuatu yang mendunia seperti itu nak ya. Kemudian yang noktah kedua, Bapak mau yang membaca Ananda Farhat. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Iya, ada beberapa penyebab globalisasi. Nah ya, yang pertama apa tadi? Perkembangan teknologi, kemudian alat komunikasi, kemudian alat transportasi. Ya, alat transportasi. Kemudian untuk bagian yang paling bawah, Bapak mau Ananda Galang membaca, silakan nak. Ini memudahkan kerjasama antara negara. Iya, hal ini memudahkan kerjasama antar negara ya. Globalisasi memudahkan kerjasama antar negara ya. Ini adalah tema kita hari ini tentang globalisasi. Selanjutnya perhatikan Faktor-faktor yang memengaruhi kerjasama negara anggota ASEAN dalam globalisasi. Ya, ada berapa nak di situ nak Sevi? Ada 4, silahkan dibaca nak. SDA, teknologi kawasan geografis dan ilmu pengetahuan. Iya, ada 4 ya, 4 faktor yang mempengaruhi kerjasama negara-negara anggota ASEAN di era globalisasi. Ini apa sih? Coba mikrofonnya diaktifkan nak. Silahkan dijawab. SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya mari kita belajar lebih jauh tentang bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN melalui video ya. Anak-anak simak dengan baik nak ya. Selamat berjumpa kembali pada channel Rumah Guru. Silahkan di-subscribe untuk update video pembelajaran selanjutnya.
Materi pembelajaran kali ini adalah kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN adalah dampak adanya globalisasi. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain adanya perkembangan teknologi dan alat komunikasi yang memudahkan terjadinya kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Kita akan mulai membahas bentuk-bentuk kerjasama negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama itu pada bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, dan bidang iptek dan pendidikan. Kerjasama yang pertama pada bidang sosial. Kerjasama yang terjalin harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Sekarang kita akan bahas lebih dalam apa saja kerjasama di bidang sosial. Yang pertama, penanggulangan bencana. Misalnya memberikan penanganan darurat ketika terjadi bencana tsunami di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara anggota ASEAN. Dan yang terakhir adalah meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara anggota ASEAN. Kita sudah menyaksikan sebuah video tentang kerjasama negara-negara ASEAN. Selanjutnya anak-anak mengerjakan LKPD, nak ya. Ya, Pak. Sudah selesai, nak? Sudah ya. Kalau sudah berarti kita bahas, nak ya. Anak-anak yang lain juga sudah selesai. Sudah, Pak. Ya, kita bahas berarti ya. Nah, ini di dalam LKPD itu sebentar. Ada 3 pertanyaan. Nah, yang nomor 1, siapa coba yang mau menjawab untuk soal di LKPD yang nomor 1? Siapa, nak? Namanya, nak? Pasti. Ya, silakan, Nak Rasti, dibaca soalnya, kemudian diberikan jawabannya ya. Bagaimana bentuk kerja ASEAN Indonesia dengan negara-negara ASEAN Asia Tenggara di era globalisasi sekarang ini? Jawab. Bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan sosial, dan budaya. Iya, pinter, nak ya, sudah menjawab tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Siapa yang mau menjawab untuk soal nomor 2? Saya, Pak. Siapa, nak, namanya, nak? Salsabila, Pak. Iya, Salsabila. Jawab soal nomor 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama antar negara ASEAN? Jawab. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN antara lain, Indonesia peran menjadi tuan rumah menyelenggarakan pertemuan kerjasama, menjadi salah satu negara pendiri ASEAN, dan Indonesia turut serta dalam menjaga dan menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Iya, terima kasih, Nak Salsa, sudah memberikan jawabannya dengan baik. Kemudian yang nomor 3, siapa yang mau menjawab? Ananda Selvi. Ya, Pak. Oh iya, silakan, Nak. Analisilah bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang sosial berdasarkan video yang telah anak-anak saksikan.
Kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial antara lain penanggulangan bencana alam, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Ya, terima kasih Mbak Rahel sudah memberikan jawabannya dengan baik. Nah, selanjutnya, anak-anak tadi kan sudah belajar mengenai globalisasi dalam bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN ya. Kemudian atau dengan negara lain. Misalnya tadi ya, seperti di awal membeli mobil, motor ya, kemudian peralatan elektronik dari negara-negara lain ya. Anak-anak tahu kan dari mana sumber energi pada peralatan elektronik itu? Dari mana sumber energinya? Nis? Iya. Dari mana, Nak? Iya, dari listrik ya. Benar, Nak ya, dari listrik ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang asal sumber energi listrik ya. Apakah sudah tampil di tempat anak-anak ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Itu ada gambar apa, Nak? Kincir air. Kincir air ya. Sumber energi listrik, ini anak-anak perhatikan. Sumber energi listrik diantaranya dapat berasal dari tenaga air atau PLTA yang dikenal dengan nama mikrohidro. Coba anak-anak tahu tidak apa arti mikrohidro? Mikro artinya apa, Nak? Kecil. Kecil. Kemudian kalau hidro? Air ya. Jadi kemudian anak-anak pernah nggak melihat kincir air? Pernah ya. Ya. Kemudian bagaimana air dapat menjadi sumber tenaga untuk menghasilkan energi listrik yang sangat bermanfaat bagi kita? Nah, jawaban dari pertanyaan ini. Nah, ini Pak Gun punya sebuah video yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Dani Yuseno. Yo, semangat belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pernahkah kalian berkunjung di suatu desa yang belum terjangkau aliran listrik? Atau mungkin pernah melihat di sebuah berita terdapat beberapa desa yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah. Karena susah untuk diakses dan berada di tempat yang terpencil, menjadi alasan utama suatu desa belum terjangkau aliran listrik. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik, terkadang warga membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai, saluran irigasi, atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Beda pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Mikrohidro merupakan sebuah istilah yang terdiri dari kata mikro yang berarti kecil dan hidro yang berarti air. Jadi, pembangkit listrik tenaga mikrohidro dapat diartikan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air dalam skala kecil. Pada dasarnya, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak
yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro memanfaatkan energi potensial aliran air. Aliran air tersebut membuat turbin atau kincir air berputar dan menggerakkan generator. Lalu, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga sekitar. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin PLTA, panas bumi PLTU, dan sumber energi lainnya. Apakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Iya, kita mengerjakan LKPD yang kedua berdasarkan video yang anak-anak simak, kemudian berdasarkan teks eksplanasi yang sudah anak-anak cermati. Pak, sudah selesai. Mbak, sudah selesai. Iya, sudah selesai, Nak. Sudah, Pak. Nah, ini kita bahas LKPD-nya, Nak, ya. Yang nomor 1, berdasarkan teks eksplanasi yang berjudul menghasilkan energi listrik, identifikasikan bagian-bagian teks eksplanasi di dalam bacaan tersebut. Saya Pak ya, silakan. Bagian teks eksplanasi di bacaan tersebut adalah paragraf 1 berisi pernyataan umum, paragraf 2 berisi deretan penjelas, paragraf 3 berisi interpretasi atau kesimpulan. Iya, terima kasih Narasti sudah menjawab LKPD-nya dengan baik. Tadi ada Nak Jelita ya yang mau jawab ya, Nak ya? Iya, Pak. Iya, Nak Jelita nomor 2, Nak ya. Jawab nomor 2, Nak Jelita ya. Iya, silakan Nak Jelita dibaca nomor 2. Apakah informasi penting yang anak-anak dapatkan dalam setiap paragraf teks eksplanasi tersebut? Jawab. Informasi penting yang didapat adalah paragraf 1, listrik memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan. Paragraf 2, energi listrik dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya adalah memanfaatkan tenaga air pada PLTA. Paragraf 3, komponen utama pada pembangkitan listrik 2 yaitu turbin dan generator. Sudah, Nak? Pak. Iya, terima kasih Nak Jelita sudah menjawab dengan baik LKPD-nya. Kemudian yang nomor 3, siapa yang mau menjawab soal nomor 3? Saya Pak. Sebentar, Nak Sevi ya, silakan Nak Sevi. Apakah kesimpulan dari teks yang berjudul cara menghasilkan energi listrik yang telah anak-anak baca? Jawab. Kesimpulan teks: peran listrik sangat penting karena hampir sebagian besar kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitas memanfaatkan energi listrik. Sudah, Nak? Iya, terima kasih Nak Sevi sudah menjawab LKPD-nya dengan baik. Nah, tadi kan di LKPD itu ada soal anak-anak mengamati video begitu ya. Kemudian melaporkan dari pengamatan di dalam video yang sudah anak-anak saksikan tentang cara menghasilkan energi listrik secara sistematis. Nah, ini siapa yang mau menjawab untuk soal nomor 4? Dilaporkan nak pengamatannya tentang video yang disimak tadi. Pembentukan energi listrik pada pembangkit listrik mikrohidro yaitu 1. Air dialirkan melalui sebuah pipa untuk menggerakkan turbin. 2. Energi gerak yang berasal dari putaran turbin akan dihubungkan ke generator. 3. Generator berputar mengikuti putaran turbin dan menghasilkan energi listrik. 4. Energi listrik selanjutnya
dialirkan melalui perantara kabel ke rumah-rumah penduduk. Iya, terima kasih Nak ya. Laporannya sudah disampaikan dengan runtut ya. Terima kasih Nak Salsa sudah menyampaikan laporan pengamatan dari video yang disaksikan dengan baik ya, dengan runtut ya. Terima kasih juga kepada anak-anak yang lain. Nah ini, yuk sekarang kita simpulkan bersama-sama apa sih yang sudah kita pelajari hari ini Nak? Ya silakan Nak. Kesimpulan, hari ini kita belajar tentang globalisasi di negara-negara ASEAN, pembangkit listrik mikrohidro, dan teknik. Ya, nah nanti setelah di akhir pembelajaran, Bapak akan mengirimkan soal evaluasi ya. Linknya Bapak kirim di grup WA. Anak-anak bisa mengerjakannya secara online seperti biasa ya. Anak-anak paham? Paham ya, nanti anak-anak bisa tahu hasilnya secara ini otomatis. Siapa yang mau dapat nilai 100 coba? Saya Pak. Kalau mau dapat nilai 100 berarti harus mengerjakannya dengan baik, dengan teliti ya. Selanjutnya dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, apa sih kesan dan pesan anak-anak? Ada yang mau menyampaikan? Saya Pak. Iya, Nak Farhat, silakan Nak. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Terima kasih Pak Guru. Iya, terima kasih juga anak semua. Ya, kemudian ini Bapak berpesan ya, kita untuk saling mengingatkan ya. Kita di satu keluarga kelas 6 SD Negeri Sumber Agung harus selalu mengingatkan ya, terutama tentang protokol kesehatan ya. Anak-anak kita berpantun dulu ya. Coba siapa yang mau baca pantun ini? Narasi coba Nak dibaca Nak. Ada kucing dikejar ular, melompat ia ke pohon jambu. Jadilah anak yang rajin belajar agar tercapai cita-citamu. Iya, pantun ini mengingatkan kita, memberi pesan kepada kita, kalau mau cita-citanya tercapai harus rajin belajar. Nanti setelah mengerjakan soal evaluasi, apabila anak-anak nilainya tinggi, Pak Gun akan memberikan pembelajaran yang lebih untuk anak-anak semua. Kemudian anak-anak, Bapak ingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Oleh karena itu, mari bersama-sama Nak kita mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, di akhir pembelajaran Bapak persilahkan Nak Farhat untuk memimpin doa. Marilah kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Iya. Iya. Terima kasih Nak Farhat sudah memimpin doa. Terima kasih juga anak-anak atas pembelajaran hari ini. Semoga kita semua dapat dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak. Dadah. Dadah.